Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again. So English Family. Jangan tengah-tengah lo, So English Family itu ikon gue dan keluarga tuh. Karena gue pikir pasti lo setuju Gi, bahwa bahasa Inggris itu penting banget, bener nggak? Pastinya pasti. Jadi gue pikir anak-anak gue itu harus punya mother tongue-nya dua, nggak cuma bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Ya, Walaupun gue pribadi bahasa Inggris gue masih beletak-beletok gitu. oke lah ya. Tapi yang penting gue pengen at least mereka bahasa Inggrisnya udah aktif Ya. dan berani gitu untuk ngomong, mereka udah berani. Nah nanti ketika mereka SMP atau SMA, mereka mau pergi ke luar negeri mana gitu, misalnya mau ke Rusia, baru mereka belajar the third language, bahasa Ya. ketiga gitu, apa ke bahasa Arab, apa bahasa Cina, pokoknya mereka target mau kemana nih, mau ke Perancis, ya udah lu belajar Perancis Ya. gitu gitu. Dan saya tambahkan satu lagi, sekarang kita berada di Bali dan saya sendiri asli Jakarta. Saya di Bali sudah MC-nya gua ntar dulu. Oh, iya. Kenapa? Dia gimana lo? Itu agak sudah lama dikonsum lebih aja. Sabar dong. Ya. Oke, jadi host kan gua. Ayo. Siapa tahu kan dari main codok aja ini. Siapa tahu kan abis Main ini potong. ada yang endorse enggak? Yo yo. Ya nggak? Benar. Apa celana dalam, apa bra gitu? Ada. Oke, guys, Ya. we in Bali now. We are in Bali now. Yes. What bar and kitchen is it? JAEN Bar and Kitchen, right in front of Jayakarta Jakarta. Hotel Kuta Bali. And I met my friends here. Actually, he's my student when I was in boarding school in That's Bogor. Now he already become businessman, and he also a tourist guide. Is it correct? Ya benar Tour ya? guide. Tour guide. So actually my time here only for vacation and silaturahim. Yeah. Silaturahim to my friends, to my teacher, to my junior, to my senior, like that. And I met him, and he is a tour guide. He also businessman. So I want And him. DJ also. Oh, DJ also. Oh my god, DJ. DJ itu bukannya yang ini ya? Cuci piring ya. Iya, cuci piring ya. Cekidot gitu ya. Yang lagunya gini kan, ciputat celduk gitu ya. Nah, kayak gini kan. Ya. Nah, dia ini multi talent sebenarnya. Dulu itu waktu di sekolah ikut kungfu. Tapi nggak benar. Ditinggalin bukannya nggak bener ini tepatnya. Ditinggalin ya. Ditinggalin. Iya sih, gara-gara si Ustad itu tuh. Dan itu paling sedih sekali. sedih ya? Sedih lah, Nggak nggak ada nangis aktivitas lu? lagi ya. Menangis? Sedih lah, sedih pasti sedih lah. Lagi senang-senangnya. Iya kan? Motivasi. Sangat bermanfaat sekali untuk di Bali itu jika untuk hidup di dunia seperti ini ya. Karena sebenarnya bagi gua fighter itu, petarung itu bukannya profesi, bro. Ya. Fighter itu karakter. Jadi kalau orang merasa bahwa gua nggak mau jadi petarung, nggak usah, lu nggak usah jadi petarung untuk menghidupi lu tetap misal lu guru kah, atau lu tour guide kah, atau lu businessman kah, itu profesi. Apa lu seorang banker kah, apa lu seorang arsitek kah, itu profesi. Tapi kalau fighter itu karakter, kayak istilahnya never give up gitu. Iya. Dari jiwa seorang fighter itu ya pastinya dia udah punya karakter never give up. Terus istilahnya namanya berbisnis atau berusaha atau
dia bekerja pasti yang namanya sikut kiri sikut kanan, ya kan? Sudah hal yang biasa. Kadang-kadang kawan jadi lawan, Betul. kadang-kadang kawan kita sendiri nusuk kita dari Dari belakang. Nah, kalau kita nggak punya fighting spirit dan fighter karakter, udah pasti kita Betul Kak. shock dan langsung down. Tapi kalau kita punya fighter karakter, punya karakter sebagai seorang fighter, nggak bakalan. Jadi kalau menurut gua anak-anak itu wajib sebenarnya latihan bela diri, bro. Wajib. Jadi apapun dia ntar nih, insya Allah selalu akan jadi fighter. Dia akan selalu nggak bakal menyerah. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga dia. Ya. Dia ketika dia dihancurkan karirnya sama orang, dia juga nggak pendendam. Dia juga selon. Terus apa istilahnya? Terus berusaha gitu. Nah sekarang mengenai hidup lu nih Yok, Ya. di Bali ini udah 13 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun itu gila, itu lama banget tau gak? Misalnya kalau gua deposit duit aja ya 13 tahun itu udah lumayan. miliaran itu. Udah lumayan. Dan not easy. Nggak gampang pertama datang ke Bali itu, benar-benar banyak cerita Kak, banyak cerita. Tentunya cerita tentang ya masa-masa merintis, masa-masa susah, sampai akhirnya bisa sama-sama keluarga, sampai ada usaha sendiri yang sudah besar banget di Bali. Iya pastilah berakit-rakit ke hulu. Iya, dari awal merangkak sampai dari awal saya di Bali saya tidur dengan alas kardus. Sampai alhamdulillah sekarang untuk pada pertama saya bisnis dengan orang tua, kedua saya merayap merangkak sebagai tour guide. Bisa di follow jika mau lihat Instagram saya di Abizar Tour and Transport, itu Instagram nih, saya bawain sendiri. ini ya nggak? Dibawain. Abizar Tour and Transport Ya. Bali. Apa tadi? Arizar. Abizar. Abizar. Abizar itu nama anak saya. Abizar Tour Abizar and Transport Transport Bali. Tapi sugar daddy sekarang. Itu full recommended banget ya tuh. Ya. Tour guide-nya gila, orangnya asik, enjoy. Apalagi kalau lu boring ya, dia bisa nge-DJ-in lu. Kalau kalian datang di Bali, kalian need something, you can call me, Nah, you can contact me, and after jika sudah selesai tour, jika kalian mau enjoy di dunia malam, mau lihat-lihat musik, cari hiburan, saya bisa mengantarkan Anda karena saya juga sebagai DJ. wah, Saya mantap. bisa membawa Anda ke tempat-tempat yang membuat kalian senang. Woi. Tentunya kalian datang di Bali untuk happy, right? Untuk senang-senang, untuk berlibur, Yeah. bukan untuk bermurung-murung di kamar atau apa-apa. Absolutely. Woohoo. Play hard, work hard. Yes. Work hard, play hard. Wow. Tapi kalau gua nggak tertarik kehidupan malam nih. Ya, beda Gua jalur. tertariknya kehidupan subuh. Ya. Betul. Saya juga sebenarnya mau ninggalin dunia itu, cuman ya Jangan lah. sepertinya Ada titik balik. ada titiknya, ada masanya. Dan Ada sekarang masanya. nikmatin aja dulu. Sambil Betul. terus tetap berusaha di dunia bisnisnya, itu bagus banget peluangnya. Iya. Ini kan memang sekarang karena pandemi kan memang lagi jatuh semua kan. Betul. Bisnis gua juga di Wushu juga lagi jatuh. Oke, jatuh. Jatuh terpuruk abis. Misalnya dulu kalau di sekolah libur kita klub-klub, dojo-dojo ya kan, terus fitness center Iya. nggak akan tutup. Jadi istilahnya kita backupnya dari sana, dari fitness gitu atau dari privat. Sekarang semuanya tutup, sekolah tutup, fitness nggak boleh buka, sport club Ya, nggak boleh buka. karena memang larangan kesehatan dari pemerintah ya, ada protokol itu tidak boleh berkumpul di keramaian. Sama di sini juga sekarang di Bali tidak banyak orang masuk di Bali sekarang. Normally jika tahun baru itu Bali is very traffic jam. You cannot going faster in Bali. Absolutely. But now, yeah, if you see my trip to Bali in another vlog, right? In another video, it's so quiet here. Yeah. Very, very quiet. Not many tourists in here because Very quiet. international airport already closed.
Yeah, close for Still close, still expatriate, like that. That's why when I was in ferry, when I was in ferry boat, yeah, Yeah. in what port? Padang Bay. Katapang. Katapang. Katapang Gilimanuk ya. port. Jadi. Katapang port. First, only 3 vehicles inside the ferry. Second, there are 1, 2, 3, 4, 5 expatriates in that car, in ferry, and a bit chit chat with them. I'm a bit chit chat with them. I'm asking them, why are you using car instead of airplane? She said it's closed for expat. That's why they are coming to Bali Island through land and ocean. But I hope everything's Ya. going normal, Yes. and this disease, COVID-19, will be distinguished forever. Ya. But actually, Gay, Ya. the most important Ya. for this disease, Ya. for this pandemic, Ya. is how you maintain and improve your health. Nah, jadi sebenarnya pandemi ini teguran Tuhan untuk kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Betul. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh itu ya, so you have to have healthy lifestyle. Nah, jadi mulai hindari rokok, mulai hindari alkohol, mulai hidup sehat dengan olahraga. Betul. Karena pada akhirnya yang bertahan dan melawan itu adalah sistem daya tahan tubuh kita. Nah, dokter apapun pasti mereka bilangnya kita you have sorry guys, ada yang bawa ketek sini. Anjir gitu bro. Jadi pandemi ini ambil hikmahnya ya, pasti pelajaran banyak kan, Pasti. pelajaran banyak buat kita. Yang paling utama itu kita sebenarnya harus hidup sehat, enggak? Dan banyak-banyak bersyukur juga sih. Yang tadinya banyak pandemi ini merubah orang dari kebiasaan berhura-hura karena gimana ya? Saya pribadi hidup di Bali untuk cari uang sangat mudah, tapi setelah pandemi seperti ini tidak ada kegiatan. Di situ kita juga mulai omset semua menurun, tidak banyak orang juga yang susah untuk, contohnya kayak teman-teman termasuk saya juga, banyak teman-teman yang sudah jalan di atas untuk transport, tiba-tiba down seperti pandemi ini, hilang semua hartanya kak, mobilnya semua diambilin satu persatu sampai tidak bisa bayar rumah yang masih ngontrak. Dan untuk makan juga sulit. Tapi saya bersyukur saya masih ada orang tua juga. Dulu saya merintis sama orang tua. Aman untuk saya. Masih still aman, masih okay. Alhamdulillah. Yeah. You have to always be grateful to God, Allah Almighty, Yeah. the one bestowed us with everything, with health, with family, Ya. right? With people, with friends that love us, support us, whatever we are, like that. So, okay. I think this is the end of my vlog. Wih, kayak banget ya. Tapi lumayan lah, mudah-mudahan dari sini kan ada yang endorse ya nggak? Ya, amin. Dan klien lu tambah banyak, Ya. ya nggak? Amin. Klien lu tambah banyak. Gue yakin 100% selama kita survive, terus tingkatkan daya tahan tubuh, tingkatkan iman. Nah, jadi nggak cuma kesehatan doang. Dan ya nggak? kalau saya handle tamu saya nggak hitung-hitung jam. Banyak orang di luar selain saya, maaf ya, banyak orang di luar saya, dia kasih harga sekian sampai 10 jam. Iya, sampai 10 jam. Tapi kalau saya nggak, sampai kalian puas, kalian senang liburan, saya pun juga senang. Wih, itu sesuatu banget itu. Kalian happy, saya happy. Sesuatu banget itu. Aduh, pengen. Makanya hal pertama ketika gue datang ke Bali adalah nelpon Yogi. Gue mau ke Bali. Oh iya kak, sebenarnya sih di samping tour guide, gue butuh penginapan karena nyampainya malam. What? Butuh penginapan gratis. It's okay.
Dia tuh benar-benar ikhlas, bro. Maksudnya Saya malah senang sekali sedikit banyaknya Kak Septi sudah mengajarkan saya bela diri ya di saat saya juga dunia malam banyak ya normal dunia malam banyak orang sedikit senggol, orang mabuk, rese, cari-cari masalah. Saya bisa berkelahi sih, ya. Setidaknya nggak berkelahi yang dia ini masih ingat jurus yang gua ajarin ke dia waktu itu. Jurus kungfu andalan waktu itu. Namanya langkah kaki 1000. Sudah. Ya kan ya. Tapi benar serius, bela diri ini sangat penting sekali. Sekarang sih kita kan logika aja. Kalau dia udah ya kalau satu ya nggak 1 lawan 1, 1 versus 1 ya atau 2 versus 1 kayaknya masih logik lah kalau kita lawan ya nggak ya. Masih logik kalau kita lawan, tapi kalau udah 5 more than 5 ya logically kita harus run away. Benar ya nggak? Benar. Kalau lu lawan ya namanya lu bego, idiot gitu. 5. Apa kabar tuh si Agus 100 Agus 200 ya? Yang aku ngelawan 200 orang. Apa kabar Coach Agus? Yang aku ngelawan 200. Jadi ya oke, the end of my vlog. I think it is very important for you guys to practice martial art. Okay? Any kind of martial art like kung fu, pencak silat, karate, taekwondo, anything. Okay. Second, if you want to come to Bali, don't forget Abizar Tour and Transport Bali. Abizar Tour and Transport Bali. Call him. He will help you anything you need. Yeah. Okay. He will help you anything you need. Anything you need. You need new clothes, he will provide it. Yeah. You need money, more money. You need more day in Bali, okay? Yeah. But you don't have money anymore. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You need. No. You need fly. Ini bisa joke. Okay guys, okay, see you again. Yeah, follow me. Don't forget like and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.